Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Jojo Sumarjo, MTIP, yang telah mempersilakan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Analisa Pembangkit Tenaga Listrik dengan Tenaga Uap di PLTU Jeneponto. Yang terdiri dari anggotanya ada Muhammad Edgar Gajanata dengan NPM 211-063-11-566, dan ada Muhammad Felix Fajar dengan NPM 211-063-11-568, dan ada Habib Baharudin dengan NPM 211-063-11-551, dan ada Fajar Adi Nugroho dengan NPM 211-063-11-547, dan ada Hafiz Maulana Soleh dengan NPM 211-063-11-554, dan dengan saya sendiri ada Denny Hidayat dengan NPM 211-063-11-542. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Next, Kang. Next slide. Next. Ke bawah, Kang. Slide nomor 2. Pendahuluan. Oke, pendahuluan. Di sini ada pendahuluan. Mesin boiler. Boiler adalah alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Boiler ini dibagi menjadi dua, yaitu ada water tube boiler, yaitu air berada pada dalam tube, dan ada fire tube boiler, yaitu api berada dalam tube. Bagian utama dari boiler ini yang pertama ada drum kettle, tempat penampungan air panas dan uap. Kemudian ada combustion chamber, tempat pemanasan air atau polide kerja. Next, Kang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya adalah metode analisis. Terdiri dari pengumpulan sumber data terkait kondisi pada pola produksi steam pada boiler. Setelah mengidentifikasi data yang dibutuhkan, dilakukan analisis untuk menentukan metode pengambilan data selama 1-2 bulan guna mengevaluasi seluruh pada tahapan pemeriksaan. Setelah menetapkan metode, dilakukan pemeriksaan menyeluruh dengan pengamatan dan analisis terhadap alat ukur, baik yang kontinu maupun tidak tetap. Proses pemeriksaan melibatkan pencatatan data yang diperoleh dari pengumpulan data, termasuk data dari instansi terkait yang tidak dapat diukur di ruang kendali. Dalam analisis atau perhitungan data, peneliti menggunakan persamaan. Baik, untuk menghitung kapasitas air fluida yang dipanaskan oleh boiler pada PLTU menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, panas spesifik yang dibutuhkan di boiler yaitu Q boiler sama dengan H1 eh, dikurang H2. Lalu yang kedua ada energi kalor boiler, rumusnya yaitu Q boiler sama dengan M dikali Q boiler. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya lanjut. Hasil dan pembahasan. Data penelitian diperoleh berdasarkan beban aktual maksimum harian selama 1 minggu. Metode observasi digunakan untuk memudahkan pengambilan data di PLTU. Bisa dilihat tabel di sini, data awal boiler dari 1 sampai 6. Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dihitung kapasitas kalor yang dihasilkan oleh boiler. Kapasitas kalor yang dihasilkan oleh boiler dapat diketahui dengan menggunakan persamaan 1.
dan 2. Berikut adalah hasil perhitungan boiler selama seminggu. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tabel dari hari ke-1 sampai ke-7, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap analisis pembangkit listrik dengan tenaga uap di PLTU, maka diketahui hasil dari perhitungan kinerja dari boiler data yang diambil pada hari pertama pada jam 18 malam pada hari yang dihasilkan oleh spesifik boiler adalah sebesar 3.212,2 kJ per kilogram adalah untuk menghasilkan nilai energi kalor boiler di hari pertama yang memperoleh nilai sebesar 257,252 MW. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan selama 1 minggu, dapat diperoleh nilai rata-rata dari kondisi spesifik yang dibutuhkan di boiler adalah sebesar 3.240,22 kJ per kilogram, sedangkan nilai rata-rata dari energi kalor boiler yang dihasilkan selama 1 minggu adalah sebesar 278,576 MW. Next, Kang. Boiler pada beban maksimum PLTU tabel 3 ditunjukkan hasil perhitungan boiler selama seminggu diperoleh nilai key boiler sebesar 3.212 kJ per kilogram. Dari nilai spesifik tersebut diperoleh key boiler sebesar 257,252 MW, sedangkan key kecil boiler maksimum yang dihasilkan oleh boiler pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 9 sebesar 3.338,41 kJ per kilogram, dan key kecil boiler minimum boiler pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 18 sebesar 3.212,2 kJ per kilogram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ya, untuk nilai key boiler maksimum yang dihasilkan oleh boiler pada 15 Juli 2019 jam 01.00 merupakan nilai maksimum sebesar 288,8 288,869 MW, sedangkan nilai minimum key boiler pada tanggal 12 Juli pukul 21.00 sebesar 257,252 MW. Nilai rata-rata key boiler selama seminggu sebesar 3.240,22 kJ per kg, dan nilai rata-rata key boiler selama seminggu sebesar 278,576 MW. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kesimpulan. Berdasarkan analisa perhitungan data yang diperoleh dari hasil penelitian di PLTU Jeneponto pada tanggal 12 Juli 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yaitu kapasitas energi kalor yang dihasilkan oleh boiler adalah 278,57,6 MW. Sekian. Baik, terima kasih semuanya. Sekian ke presentasi dari kelompok kami mengenai PLTU. Selanjutnya akan dilanjut dengan presentasi kelompok kami dengan judul PLTG.